Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Seorang petani di Payakumbuh nyambi jadi pengedar narkoba. Buang sampah sembarangan di Padang akan didenda 5 juta rupiah. Jelang pemungutan suara ulang, alat peraga kampanye bertebaran di jalan-jalan. Nekat bekerja sambilan sebagai pengedar sabu-sabu, seorang petani di Nagari Batu Payung, Kecamatan Lareh Sagohalaban, ditangkap tim Fantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh yang menyamar sebagai pembeli. Tersangka yang tidak menduga akan bertransaksi dengan polisi yang menyamar, menyanggupi untuk bertransaksi narkoba di pinggir jalan. Namun yang datang bukannya pembeli, tapi polisi berpakaian bebas yang datang dan menangkapnya. Dari penangkapan itu, tersangka yang bernama Yalmai Budri mengelak menyimpan sabu-sabu. Namun setelah didesak, akhirnya tersangka mengakui menyimpan sabu-sabu di semak-semak tak jauh dari lokasi penangkapan. Petugas menemukan barang bukti 2 paket sabu-sabu ukuran sedang dan kecil di semak-semak yang disembunyikan tersangka, serta 1 paket lainnya ditemukan di kandang sapinya. Tersangka dibawa ke Mapores Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Res Narkoba Polres Payakumbuh telah berhasil mengamankan 1 orang tersangka yang terduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu. Kerjaannya adalah sebagai petani. Ya, kita mengamankan di Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan barang bukti sebanyak 3 paket yang siap edar. Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk menangkap bandar besar pemasok sabu-sabu itu. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Mulai hari Selasa, tanggal 10 Juli, pemerintah Padang menerapkan tindak pidana ringan atau tipiring bagi warga kota yang kedapatan membuang sampah di sembarang tempat. Diberlakukannya pidana ringan itu merujuk pada Perda Kota Padang nomor 21 tahun 2012 pasal 63 dengan sanksi maksimal berupa denda 5 juta rupiah atau kurungan 3 bulan yang diajukan melalui PPNS Pemko Padang dalam proses peradilan tipiring. Penerapan tipiring dilakukan sebagai upaya dari pemerintah Padang untuk membebaskan trotoar dan median jalan dari sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang mengatakan, pihaknya telah memasang papan pemberitahuan di sejumlah tempat di seluruh kecamatan di Padang. Warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan akan didata dan dipanggil untuk mengikuti persidangan tipiring yang waktunya akan ditentukan kemudian. Untuk upaya tangkap tangan itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melibatkan petugas dari berbagai instansi, mulai dari pegawai kelurahan, kecamatan, dan anggota Satpol PP. 21 di tahun 2012 itu bagi masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya, itu ada hukuman denda maksimal 5 juta rupiah atau kurungan maksimal 3 bulan. Itu sesuai perda. Pemberian sanksi tipiring diterapkan agar kebiasaan warga membuang sampah di trotoar atau median jalan dapat berubah. Dengan kesadaran warga untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah resmi, dapat menciptakan lingkungan yang bersih. Robiham melaporkan dari Padang. Ratusan alat peraga kampanye dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah bertebaran di seputaran Bukit Tinggi.
Namun hanya calon tertentu saja yang memasang alat peraga kampanye. Dari 16 orang calon anggota DPD, terpantau hanya 3 calon yang memasang APK-nya. Tim sukses masing-masing calon memanfaatkan momen jelang pemungutan suara ulang dengan memasang APK meskipun ada larangan kampanye dari KPU. Seperti yang terlihat Selasa sore, APK bergantungan di tiang listrik, pagar, pohon, dan di gang-gang perumahan. Ketua KPU Bukit Tinggi menyampaikan, masa kampanye untuk PSU calon DPD RI tidak ada. Namun KPU tetap melakukan sosialisasi melalui media sosial dan juga melibatkan seluruh petugas seperti PPK, PPS, dan KPPS. Sosialisasi secara langsung juga akan dilakukan saat penyerahan C6 atau surat pemberitahuan pemilih. Tidak ada kampanye, cuma kita ketika pemberian salah satu bentuk sosialisasi kita, nanti ketika KPPS memberikan C pemberitahuan ke pemilih, itu ada brosur bapak calon ini yang akan diberikan. Itu salah satu bentuk sosialisasi kita. Petugas KPPS yang akan bertugas sebagian besar merupakan petugas dari KPPS Pemilu Februari 2024 lalu. Pembagian surat pemberitahuan memilih sendiri akan dilaksanakan mulai hari ini hingga tanggal 12 Juli. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Seorang murid sekolah dasar tercebur ke saluran irigasi Batanghari di daerah Tarata Tinggi, Siguntur, Darmasraya. Korban ditemukan meninggal dunia 1 km dari lokasinya tercebur. Warga Tarata Tinggi, Nagari Siguntur, beramai-ramai masuk ke saluran irigasi Batanghari untuk mencari Al-Fauzil Tauhid yang berusia 9 tahun. Al-Fauzil tercebur ke saluran itu dan tak muncul ke permukaan. Peristiwa itu terjadi saat korban dan adiknya bermain di dekat saluran irigasi yang tak jauh dari rumahnya. Sang kakak bermain di pinggir saluran air dan tiba-tiba tercebur. Adiknya yang melihat peristiwa itu berteriak-teriak memanggil sang kakak. Teriakan sang adik didengar ayahnya dan langsung mencari anaknya di saluran itu. Tim SAR dari BPBD Darmasraya dan dibantu warga sekitar mencari korban dengan cara yang unik, yakni dengan cara menebarkan jaring dari satu sisi irigasi ke sisi lainnya. Jaring itu ditarik warga beramai-ramai dari jalan inspeksi yang berada di kiri kanan saluran irigasi. Dengan cara itu, jasad korban ditemukan 1 km dari lokasinya tercebur. Melihat ke belakang rumah tempat anaknya main, ternyata anaknya tinggal 1 orang lagi. Tanyakan kepada adiknya, ternyata adiknya mengatakan bahwasanya kakaknya itu dalam kondisi masuk ke dalam sungai, terjatuh. Kami dari tim SAR BPBD bersama masyarakat melakukan pencarian mulai dari sejak diketahui, dan alhamdulillah anak ini ditemukan sekitar 1 km dari tempat kejadian. Jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk diselenggarakan. Peristiwa ini harus menjadi catatan penting bagi warga lainnya, agar selalu memperhatikan anak saat bermain-main di dekat saluran air. Karena jika lengah, akibatnya bisa fatal. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.